kita akan masuk bab 2, yaitu turunan fungsi. Terutama fungsi trigonometri ya. Nah, kita masuk ke konsep turunan. Di kelas 11 kita sudah mempelajari tentang turunan fungsi, terutama fungsi aljabar. Pada prinsipnya ini menggunakan konsep yang sama, bahwa turunan itu sebenarnya apa? Itu sama saja dengan limit H menuju 0, fx plus H dikurang fx per H. Ini ya konsep turunan yang dipakai untuk baik aljabar maupun trigonometri. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita ambil contoh soal yang berkaitan dengan konsep turunan. Misalnya sebuah bola bergerak melingkar dengan persamaan fungsi ya, dengan fungsi ft sama dengan 4 cos 2t. Nah, 4 cos 2t ya. Meter. Tentukan kecepatan bola tersebut saat t itu sama dengan setengah v detik. Oke ya. Ingat ya, di sini saya tambahkan bahwa kalau turunan dari jarak st diturunkan, itu hasilnya adalah vt. Dan turunan dari jarak atau kecepatan, turunan dari kecepatan adalah percepatan. Ini sudah kita pelajari di kelas 11. Nah, kalau demikian ini kalau kita ini adalah jaraknya ft sama dengan 4 cos 2t, maka turunannya adalah, kecepatannya adalah sama saja dengan apa? ft-nya sama saja dengan turunan dari jarak. Rumusnya adalah limit h menuju 0 ya, fx plus h, ft ya, dikurang ft per h. Ini konsepnya ya. Nah, sedangkan ft-nya adalah 4 cos 2t. Maka limit h menuju 0 ini 4 cos 2 kali t-nya ditambah h ya. Yang sini 4 cos 2t per h. Oke ya. Saya coba ya. 4-nya di luar, berarti ini cos 2t ditambah 2h ya. Dikurang cos 2t. Ini sama ya. Nah, kita ingat konsep bahwa cos A min cos B itu bisa dinyatakan dengan min 2 sin setengah A plus B kali sin setengah A min B. Ini ya, harus diingat. Oke ya. Nah, kalau demikian ini hasilnya apa? Limit H menuju 0, 4-nya saya taruh di depan. Ini hasilnya adalah min 2 sin setengah 2t plus 2h ditambah 2t min, bukan min ya, kali sin setengah 2t ditambah 2h kurang 2t. Saya tutup kurung dibagi dengan h. Nah, kita sederhanakan 2t tambah 2t, 4t bagi 2. Itu sama nilainya dengan 2t tambah 2t dibagi 2, hasilnya 2t, sin 2t ya. Kemudian 2 setengah kali 2h adalah h. Yang ini sin 2t kurang 2t 0, sisanya 2h. 2h kali setengah adalah h. Ini per h ya.
Nah, kalau demikian saya pindahkan sendiri limit H menuju 0. Ini 4 kali 2 min 8 sin 2 T plus H. Yang ini saya tulis sin H per H. Limit H menuju 0. Oke ya. Ini nilainya adalah 1. Kita pelajari di bab yang sebelumnya. Sedangkan ini min 8 sin 2 kali T ditambah 0 kali 1. Hasilnya adalah min 8 sin 2T. Kecepatan atau turunan dari jarak adalah min 8 sin 2T. Ini ya. Nah, ditanyakan tentukan kecepatan bola pada saat T sama dengan 1/4 VT. Nah, kalau kita hitung ini ya, kita nyatakan 1/4 V. Ini berarti min 8 sin 2 kali 1/4 V. Ini hasilnya min 8 sin 2 kali 1/4 adalah setengah V. Setengah V itu sama saja dengan 90, berarti min 8 kali 1. Ini hasilnya adalah min 8 meter per detik. Min 8 ini menandakan arahnya, jadi kalau kecepatannya sendiri skalarnya adalah 8 meter per detik. Nah, itu contoh soal. Nah, sekarang kita coba soal latihan. Kita coba mengerjakan soal latihan 1. Sebuah partikel bergerak dengan posisi mengikuti Ft sama dengan 3 sin 1/6T dalam sentimeter. Posisi partikel pada saat, pada saat T sama dengan 5V, berarti kita masukkan, ini kan rumus posisi ya, 3 sin 1/6T. Pada saat T-nya sama dengan 5P, masukkan aja 5P. Itu sama dengan 3 sin 1/6 kali 5V. Nah, ini sama saja dengan 3 sin 5/6V. 5/6P itu setara dengan 150 ya. 150. Sin dari 150 sama saja dengan apa? Sin 30 sama dengan setengah. Jadi hasilnya adalah 3/2 cm. Nah, kita cek kuncinya 3/2 cm. Oh, jawabannya adalah C. Nah, sekarang yang nomor 2. Nomor 2, sebuah bola bergerak melingkar dengan kedudukan bola. Pada waktu T mengikuti rumus, ya rumusnya adalah Ft sama dengan min 2 sin T. Fungsi kecepatan, ingat turunan dari sin tadi cos, langsung aja ya. Turunan dari T itu sama saja dengan 2 cos T. Nah, jadi turunan dari sin adalah cos. Ini diturunkan aja. Kalau 2 nggak apa-apa. Ini konstanta aja. Berarti hasilnya adalah min 2 cos T. Min 2 cos T. Jawabannya adalah B ya. Gampang. Kemudian soal yang nomor 3. Sebuah partikel bergerak mengikuti model Ft sama dengan cos 5T dalam sentimeter. Pada saat T sama dengan V detik, kedudukannya adalah, ingat ya, kalau F T-nya adalah cos 5T dalam sentimeter, kalau dimasukkan dengan V, itu berarti cos 5 kali V. 5 kali V itu sama saja dengan 5 kali 180. Cos, kalau 2V itu aja 1 putaran, 4V 2 putaran, berarti sama saja dengan cos V. Sehingga ini sama saja dengan cos daripada 180 adalah min 1. Jadi ini adalah 1 cm di bawah sumbu ya. Jawabannya adalah A. Kalau negatif di bawah sumbu, itu tadi ya tanda negatif. Ini posisi ya, kedudukan. Nah, sekarang yang nomor 4. Sebuah partikel bergerak dengan mengikuti rumus fungsi Ft sama dengan 2 sin T plus cos setengah T. Selang waktu berikut yang menunjukkan posisi partikel di bawah sumbu X dan bergerak naik. Nah, posisi berarti kita belum mencari kecepatan ya, kecepatan. Nah, posisi sebuah partikel bergerak mengikuti rumus Ft ya. Selang waktu berikut menunjukkan bahwa posisi di bawah sumbu X dan bergerak naik. Ingat, rumus untuk fungsi naik adalah apa?
F aksennya, FT-nya itu lebih dari 0. Itu berarti fungsi naik. Berarti kita mencari turunannya ya. Nah, saya langsung aja ya, karena T-nya itu adalah 2 sin T ditambah cos setengah T. Maka ini F aksen T, ini kalau turunan sin adalah cos, berarti 2 cos T. Turunan cos adalah min sin, berarti ada setengahnya, berarti setengah sin setengah T. Nah, kapan dia akan lebih besar dari 0? Ini yang naik. Sehingga kita pindahkan, ini bisa 2 cos T itu lebih dari setengah sin setengah T. Nah, kalau kalikan 2 semua, berarti ini cos 4 cos T itu lebih dari sin setengah T. Sama ya? Cos itu lebih dari setengah T itu berada di kuadran keempat ya. Cos T itu lebih dari sin T itu pada kuadran keempat. Nah, kuadran keempat itu dimulai dari setengah, bukan ya, dari 3/2 ya. 3/2 V, T, dan 2V. Jadi posisi dia naik adalah di mana cos itu lebih dari setengah T. Itu berada di kuadran keempat ya. Jadi jawabannya adalah E. Nah, kita lihat soal nomor 5 ya. Arah dan cepat lambat gelombang yang bergerak mengikuti model Ft ya, sama dengan ini yang nomor 5, cos T ditambah sin T. Kita cari kecepatan ini dalam meter ya. Pada saat T sama dengan 3/4 V, maka ini kalau kita turunkan, kita cari kecepatannya. Turunan dari cos adalah min sin T. Sudah kita cari di contoh tadi ya. Kemudian turunan dari sin adalah cos T. Nah, kalau dimasukkan dengan 3/4 V, maka ini min sin 3/4 V ditambah cos 3/4 V. Nah, perhatikan ya. Kalau 3/4 itu sama saja dengan 35 ya, 135. Kalau sinnya adalah setengah akar 2, tapi ada minnya, berarti min setengah akar 2. Yang ini 3/4 itu cosnya adalah min 135 adalah min 1/2 akar 2. Nah, kalau dijumlahkan ini sama saja min setengah tambah setengah adalah 1, berarti min akar 2. Nah, berarti min turun. Karena negatif berarti bergerak turun. Jadi jawabannya adalah E ya. Bergerak turun dengan kecepatan akar 2 meter per detik. Demikian kita telah mempelajari konsep tentang turunan trigonometri dengan membahas beberapa soal latihan.